Raja Ampat sudah hilang. Bukan, ini bukan ramalan kiamat. Tapi begitulah rasanya ketika suara burung cendrawasih digantikan dengan gemuruh alat berat. Ketika laut sebening kaca berubah keruh oleh debu tambak. Inilah yang terjadi di Raja Ampat, sebuah surga dunia yang pernah dinobatkan UNESCO sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Sekarang justru jadi korban resmi dari sebuah program yang katanya untuk masa depan bernama hilirisasi. Pemerintah membuka pintu investasi besar-besaran. Tapi yang dilupakan, pintu ini sekaligus juga mengantar masuk kehancuran ke jantung Raja Ampat. Izin tambang nikel terbit, padahal kawasan ini seharusnya dilindungi. Pertanyaannya, apakah demi pertumbuhan ekonomi, kita rela mengorbankan satu dari sedikit surga yang tersisa di muka bumi ini? Dan lebih jauh lagi, apakah kebijakan Presiden Jokowi justru yang membuka jalan bagi kerusakan ini? Tunggu dulu, karena fakta-fakta ini bisa mengubah cara kita memandang pembangunan, nasionalisme, dan harga dari kata kemajuan. Jangan kemana-mana, kita mulai dari awal. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas tentang mobil listrik. Nah, mobil listrik itu banyak yang menganggap bahwasanya mobil listrik itu ramah lingkungan dan bebas emisi. Nah, apakah seperti itu? Nah itu dia, soalnya kalau kita lihat dari promosi dan merek dari setiap mobil listrik itu kelihatan banget sebagai penyelamat bumi. Namun faktanya ada sekali hal-hal yang patut kita kritisi juga. Nah, betul itu. Banyak sekali riset yang mengkaji bahwa mobil listrik memang lebih baik daripada mobil yang bermesin. Tapi ada juga di sisi lain penelitian mengkaji bahwa produksi baterai dari mobil listrik itu menghasilkan emisi yang jauh lebih tinggi ketimbang mobil bermesin. Nah, di sini kami bakal bahas semuanya dari awal sampai akhir. Ada produksi mobil listrik, terus proses penambangan kobalt, efisiensi energi, limbah baterai, sampai teknologi masa depan kayak hidrogen. Oke, kita langsung bahas ya di sini. Sebenarnya kelonjakan mobil listrik ini muncul karena ada kekhawatiran terhadap suhu panas di bumi yang semakin tinggi. Karena salah satu penyumbang emisi karbon yang paling tinggi itu adalah transportasi. Betul, menurut statistika 48% gas emisi rumah kaca yang berasal dari sektor transportasi itu berasal dari mobil pribadi, bukan dari pesawat, kereta api, kapal, dan lain sebagainya. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, akhir-akhir ini tuh pabrikan mobil kerap menggencarkan pembuatan mobil listrik dengan klaim tanpa emisi, bebas polusi. Nah, masyarakat tuh jadi tertarik gitu untuk beli mobil listrik karena klaim tersebut itu sejalan dengan kampanye Go Green. Betul sekali. Tapi kayaknya ya itu dari masyarakatnya sendiri, dari publik juga banyak yang setuju juga, karena mobil listrik itu kan ya tadi sih kayak ramah lingkungan dan nggak ada knalpotnya juga. Tapi yang mau kita bahas itu tentang ini, dampak selanjutnya dari pembuatan mobil listrik tersebut. Karena mobil listrik juga kan
baterai dari mobil listrik itu dibuatnya dari sebuah nikel ya, salah satu nikel juga itu. Nah itu bisa juga kedepannya merusak lingkungan. Bener-bener banget. Menurut New York Times, produksi mobil listrik itu lebih banyak menghasilkan emisi karbon daripada mobil yang bermesin. Kenapa? Karena baterai lithium ion yang ada di dalam mobil listrik itu mengandung bahan-bahan langka yang sangat sulit didapatkan. Dan tentunya selain baterai lithium, barang langka itu ada namanya kobalt. Dan kobalt ini bukan sembarang barang biasa. Untuk mendapatkan kobalt yang lebih, itu harus dibangun yang namanya pertambangan khusus kobalt yang skalanya itu harus besar-besaran. Dan jika besar-besaran ini, itu akan sangat berinsentif sekali terhadap energi masa depan. Bahkan kami tuh menemukan hal-hal yang mengejutkan. 55% cadangan kobalt dunia sekarang itu berada di Republik Demokratik Kongo. Nah, 70% produksi kobalt global itu juga berasal dari sana. Selain itu, penambangan ini tuh sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM, lalu eksploitasi pekerja, dan kondisi yang berbahaya. Jadi ironis ya, mobil listrik diiklankan sebagai mobil yang ramah lingkungan, tapi bahan bakunya diperoleh dari proses yang nggak ramah lingkungan dan manusiawi. Belum lagi, produksi mobil listrik ini, bahkan satu mobil listrik itu aja sudah menghasilkan banyak energi dan banyak menghasilkan karbon CO2. Bahkan menurut peneliti Energy Shake, mobil listrik ini 15%-nya itu lebih banyak menghasilkan karbon emisi daripada mobil yang bermesin. Makanya banyak orang yang bilang, aduh kalau kayak gini mending mobil mesin aja dong daripada mobil listrik. Tapi tunggu dulu, gambarannya itu nggak sederhana itu. Bahkan setelah diproduksi, mobil listrik itu punya keunggulan yang besar banget. Nah, disinilah mobil listrik mulai kelihatan keunggulannya. Setelah selesai diproduksi, mobil listrik nggak punya emisi knalpot karena tidak ada proses pembakaran. Nah, kalau mobil yang listrik itu kan menghasilkan CO2. Nah, kalau kita bandingin dengan mobil yang bermesin, itu kan mobil itu kan pakai bahannya kan bensin. Jadi itu kan selalu mengeluarkan terus-menerus polusi yang bisa bikin bumi itu semakin panas suhunya. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin soal efisiensinya, yang dimana mobil mesin itu bisa mengubah dari 16 sampai 25% energi mesin menjadi sebuah tenaga. Sedangkan kalau mobil listrik itu bisa mengubah 87 sampai 91% energi baterai menjadi baterai mobil listrik. Masalahnya, energi buat ngecas mobil listrik di Indonesia sendiri itu masih berasal kebanyakan tuh dari PLTU batubara, guys. Yang notabene itu bersifat polutif. Jadi mobil listrik memang nol emisi saat ini, tapi listriknya belum tentu nol emisi juga. Tapi kalau suatu hari energi Indonesia sudah hijau, EV itu bisa jadi lebih ramah lingkungan. Tapi kita tuh ada masalah yang besar, itu limbah baterai mobil listriknya. Jadi umur pakai baterai mobil listrik ini hanya bisa dipakai dari 15 sampai 20 tahun aja. Dan ketika masa pakai baterai tersebut sudah habis, kita butuh membuang atau mendaur ulang. Nah, masalahnya Tingkat daur ulang baterai lithium ion itu cuma sekitar 5% secara global. Bandingkan dengan baterai lead acid di mobil bermesin yang tingkat daur ulangnya 99%. Jauh banget kan? Nah, yang bikin khawatir itu populasi mobil listrik itu naik 5%. Nah, nanti kita lihat 10 tahun berikutnya. Baterai-baterai itu bakal mulai habis pada masa pakainya. Nah, bayangin aja kalau teknologi itu belum bisa didaur ulang. tanpa inovasi daur ulang yang efektif, kita bisa aja menghadapi gelombang sampah baterai raksasa tuh, dalam beberapa dekade tahun ke depan. Yang artinya kita itu harus terus menambang kobalt, lithium, nikel, dan kembali memicu emisi serta kerusakan alam. Selanjutnya ada teknologi hybrid. Banyak orang beranggapan kalau hybrid itu jalan tengah ya. Jalan tengah paling realistis
paling realistis untuk negara berkembang. Kenapa? Karena teknologi hybrid itu tuh tetap pakai bensin. Namun ada sistem listriknya. Jadi tuh sistem listriknya tuh membantu untuk mengurangi energi bensinnya itu. Jadi tuh kayak lebih jauh berkurang gitu. Nah, hybrid juga nggak terlalu bergantung pada infrastruktur listrik yang masih terbatas. Jadi kemana aja masih bisa jalan dengan mengandalkan energi dari baterai tersebut. Meskipun baterai tersebut tidak sebesar mobil listrik. Tapi tetap aja, hybrid itu nggak sepenuhnya bebas emisi guys. Hybrid itu lebih baik dari bensin, tapi tidak semurni mobil listrik. Walaupun begitu, untuk kondisi sekarang harga bensin naik turun, charging station masih terbatas. Hybrid lebih cocok buat banyak orang. Nah, itu termasuk topik yang menarik karena banyak mayoritas otomotif yang melihat teknologi hybrid ini sebagai teknologi masa depan, bukan mobil listrik. Nah, iya benar itu. Jadi hidrogen memiliki siklus yang paling ramah lingkungan dibanding mobil listrik. Nah, caranya itu adalah air lalu hidrogen yang setelah itu diubah kembali menjadi air dan dikonversi kembali menjadi tenaga di sebuah mobil. Jadi benar-benar ramah lingkungan. Pengisiannya juga cepat banget. Mobil listrik butuh waktu 30 menit sampai 1 jam buat fast charging. Kalau mobil hidrogen itu bisa 1 sampai 2 menit buat full tank. Tapi kita harus jujur juga ya, teknologi hidrogen masih punya banyak kendala. Tangki hidrogennya itu harus bertekanan sangat tinggi. Nah, infrastruktur stasiun hidrogen belum siap juga, dan risiko keamanan masih tinggi. Nah, tapi walaupun begitu, banyak kok negara-negara Eropa, bahkan negara Asia pun kayak Korsel, Jepang, itu tuh mulai serius mengembangkan teknologi ini. Nah, jika teknologi ini benar-benar bisa diandalkan, mobil listrik bisa jadi kayak transisi gitu. Jadi mobil listrik ini bukan tujuan akhir dari ramah lingkungan gitu. Kalau ngomongin soal otomotif nih ya, kayaknya kurang deh kalau melewatkan yang namanya pembahasan tentang mobil juga, yaitu self driving. Tapi apakah di Indonesia benar-benar bisa diterapkan? Mungkin jawabannya belum ya. Self driving itu butuh kondisi yang ideal. Marka jalan rapi, semua kendaraan punya sensor, dan lalu lintas sendirinya itu tertib guys. Nah, nyatanya jalanan kita penuh variabel tak terduga. Motor dari kiri, pejalan kaki tiba-tiba nyebrang, pedagang dadakan, hewan lewat juga. Nah, jadi self driving di Indonesia itu bukan 5-10 tahun lagi deh, tapi mungkin 40-50 tahun lagi. Ya kalau saja IKN disiapkan dari awal, siapa tahu kan kita mungkin bisa lebih dari cepat dari yang kita prediksi. Nah, jadi setelah pembahasan panjang lebar, kesimpulan dari kami adalah mobil listrik memang lebih baik daripada mobil mesin, tapi belum sepenuhnya ramah lingkungan mobil listrik tersebut. Nah, mobil listrik itu cuma sebagai solusi sementara yang masih perlu banyak perbaikan, terutama di emisi produksi baterai. Lalu ada etika pengembangan kobalt, lalu bagaimana kita cara daur ulang baterai, dan ada sumber listrik yang masih kotor gitu. Tapi jangan salah, mobil listrik tetap punya masa depan yang cerah kalau energi bersih makin meluas dan daur ulang baterai makin canggih. Dan kita sebagai konsumen harus pintar juga. Jangan cuma ikut hype, tapi paham sisi teknologinya, karena produk yang terlihat hijau belum tentu juga benar-benar hijau. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan yang sangat lengkap ini. Semoga ini bisa membantu wawasan dan bisa menjadi bahan diskusi di kelas nanti. Kalau kalian punya pendapat tentang ini, boleh banget sampaikan ke kami. Oke, selamat bertemu di episode selanjutnya. Dadah semuanya.